jelaskan ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu kriteria pemilihan bahan ajar model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan yang kedua yaitu evaluasi model pembelajaran berbasis masalah. Nah, poin yang pertama, dalam model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning atau PBL, pemilihan bahan ajar memiliki kriteria tertentu yang dirancang untuk mendukung proses belajar yang mendalam dan relevan bagi siswa. Nah, setiap kriteria ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, dan kemampuan untuk mengaitkan pengetahuan mereka dengan situasi dunia nyata. Nah, berikut adalah pembahasan lebih rinci mengenai setiap kriteria pemilihan bahan ajar dalam PBL. Yang pertama yaitu bahan pelajaran yang mengandung isu-isu konflik masalah bersumber dari berita, rekaman, dan video. Nah, menurut Arens 2015 dan Hamelo Silver 2004, pemilihan bahan yang memuat isu-isu konflik atau masalah autentik adalah elemen inti dalam PBL. Nah, bahan ajar yang dipilih harus mencerminkan konflik nyata atau dilema yang relevan, diambil dari berbagai sumber seperti berita, rekaman, dan video. Poin yang kedua yaitu bahan yang familiar dengan siswa. Nah, bahan ajar dalam PBL harus familiar dengan kehidupan dan pengalaman siswa, sehingga mereka merasa lebih terhubung dan termotivasi untuk mempelajarinya. Rusman 2018 dan Muhaimin 2020. Yang ketiga, bahan yang berhubungan dengan banyak orang atau universal. Nah, PBL menekankan pada pemilihan bahan ajar yang relevan secara universal atau terkait dengan orang banyak, karena hal ini mendorong siswa untuk berpikir tentang dampak luas dan solusi yang mereka tawarkan. Rianto 2015. Poin yang keempat yaitu bahan yang mendukung tujuan atau kompetensi yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, pemilihan bahan ajar dalam PBL juga harus sejalan dengan tujuan dan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Mulyasa 2013, Marzano 2017 menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis masalah harus diselaraskan dengan keterampilan dan pengetahuan yang ingin dicapai oleh kurikulum. Poin yang terakhir yaitu bahan yang sesuai dengan minat siswa sehingga siswa merasa perlu untuk mempelajarinya. Nah, dalam PBL penting untuk memilih bahan ajar yang sesuai dengan minat siswa agar mereka terdorong untuk belajar lebih aktif dan mandiri. Masek dan Yamin 2013, Mohan dan Sik 2017. Kita lanjut ke poin yang kedua, evaluasi model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, dalam pembelajaran berbasis masalah, perhatian pembelajaran tidak hanya pada perolehan pengetahuan deklaratif, tetapi juga perolehan pengetahuan prosedural. Oleh karena itu, penilaian tidak cukup hanya dengan tes. Penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis masalah adalah menilai pekerjaan yang dihasilkan oleh siswa sebagai hasil penyelidikan mereka. Nah, penilaian proses yang dapat digunakan untuk menilai pekerjaan siswa tersebut. Penilaian itu antara lain asesmen kinerja, asesmen autentik, dan portofolio. Nah, penilaian proses bertujuan agar guru dapat melihat bagaimana siswa merencanakan pemecahan masalah, melihat bagaimana siswa menunjukkan pengetahuan dan keterampilan. Karena banyak problema dalam kehidupan nyata bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks atau lingkungannya, maka perlu dikembangkan model pembelajaran yang memungkinkan bagi siswa secara aktif mengembangkan kemampuannya untuk belajar. Dengan kemampuan atau kecakapan tersebut diharapkan siswa akan mudah beradaptasi. Sekian yang saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pengantar terakhir. Selanjutnya kami membuka sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dari saudari Aulia Nisa dan pertanyaan kedua dari saudari Syariah. Nah, kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu apa tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi problem based learning baik dari sisi siswa maupun guru, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Nah, implementasi problem based learning ini atau pembelajaran berbasis masalah meskipun efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa, nah seringkali menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi siswa maupun guru. Nah, di sini ada beberapa tantangan yang sering muncul dan cara mengatasinya. Kita masuk yang pertama, yaitu tantangan dari sisi siswa. Yang pertama, kebiasaan belajar pasif. Nah, di sini banyak siswa terbiasa dengan pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru. Mereka mungkin kesulitan beradaptasi dengan PBL yang menuntut keaktifan, inisiatif, dan kemandirian dalam belajar. Nah, solusi yang dapat diambil yaitu guru perlu memberikan penjelasan yang jelas tentang tujuan dan manfaat dari problem based learning ini, serta memberi bimbingan kepada siswa secara bertahap dalam proses pembelajaran, yaitu memberikan contoh-contoh konkret dan membangun suasana kelas yang suportif agar siswa merasa nyaman untuk berpartisipasi aktif. Nah, yang kedua, kesulitan dalam bekerja kelompok. Di sini, kerja kelompok dalam PBL menuntut siswa untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan bekerja sama yang efektif. Konflik antara anggota kelompok atau kurangnya kontribusi dari beberapa anggota dapat menghambat proses pembelajaran. Nah, solusi yang dapat kita ambil di sini yaitu guru perlu memfasilitasi pembentukan kelompok yang heterogen dan memberikan panduan tentang cara bekerja kelompok yang efektif. Nah, kita masuk pada tantangan dari sisi guru. Yang pertama itu persiapan dan pengelolaan pembelajaran yang kompleks. Nah, problem based learning membutuhkan persiapan yang matang dan pengelolaan yang cermat. Guru perlu merancang masalah yang relevan, menyiapkan sumber belajar yang memadai, dan memfasilitasi proses pembelajaran secara efektif. Nah, solusi yang dapat kita ambil di sini, guru perlu melakukan perencanaan yang detail, berkolaborasi dengan guru lain, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, pelatihan tentang implementasi problem based learning secara efektif sangat penting. Nah, yang kedua itu kesulitan dalam memfasilitasi diskusi dan kolaborasi. Nah, di sini guru perlu memfasilitasi diskusi dan berkolaborasi antar siswa tanpa memberikan jawaban langsung. Nah, hal ini membutuhkan keterampilan memfasilitasi yang baik. Nah, solusi yang dapat kita ambil di sini, guru perlu melatih keterampilan fasilitasi seperti mengajukan pertanyaan terbuka, mendorong siswa untuk berpendapat, dan memfasilitasi media konflik. Nah, kita masuk pada pertanyaan kedua dari saudari Syariah, di mana pertanyaannya, bagaimana cara mengukur keberhasilan siswa dalam metode problem based learning? Nah, di sini mengukur keberhasilan siswa dalam metode problem based learning atau PBL tidak hanya berfokus pada nilai akhir atau hasil tes, tetapi juga pada proses perkembangan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengukur keberhasilan siswa dalam problem based learning. Yang pertama yaitu penilaian proses pemecahan masalah, yaitu observasi. Di sini mengamati siswa selama proses pembelajaran PBL, mencatat bagaimana mereka berpartisipasi dalam diskusi kelompok, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan merumuskan solusi. Nah, perhatikan aspek-aspek seperti kerjasama tim, bagaimana siswa bekerja sama dalam kelompok, berbagi tugas, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, kita masuk pada poin yang kedua yaitu penilaian hasil pemecahan masalah. Nah, di sini ada laporan tertulis, yaitu meminta siswa untuk menyusun laporan tertulis tentang proses dan hasil pemecahan masalah mereka. Laporan ini dapat dinilai berdasarkan ketepatan solusi, yaitu apakah solusi yang diajukan relevan dan efektif untuk memecahkan masalah. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga, penilaian kognitif atau pengetahuan. Di sini ada tes tertulis. Nah, meskipun problem based learning lebih menekankan pada proses, tes tertulis masih dapat digunakan untuk mengukur pemahaman siswa tentang konsep-konsep yang terkait dengan masalah. Nah, itulah tadi jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman
Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator.